sanggup menolong kebenaran, paling tidak la tusaffif 'alal batil. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, kalau kau tak sanggup meneriakkan Allahu Akbar, jangan kau ejek saudaramu yang berani mengatakan Allahu Akbar. La tusaffif 'alal batil. Jangan kau bertepuk tangan kepada kebatilan. Kau sudah menolong kebatilan. Sabar Bu, sabar Pak. Kenapa mereka begitu berani, begitu lantang? Karena Allah sudah buatkan satu nama untuk mereka. Mereka bukan mukmin, mereka bukan kafir. Lalu mereka siapa? Kalau mukmin jelas 5 ayat untuk dia. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 5 itu untuk yang beriman. Yang kafir jelas ayat ke-6 ayat ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yang beriman 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Tapi untuk saudara kita yang munafik tadi 13 ayat. Dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah. Itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang mereka banyak? Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanna, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fidarkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini, itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid, tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar. Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar, pintu harus terkunci, tutup. Yang naik
satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya. Aku takut mati su'ul khatimah. Aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Takutnya sudah habis. Aku takut ketika kulit terbakar. Kullama nadidat juluduhum, ketika kulit itu terbakar, hangus, gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Tak tersisa lagi takut untuk musuh, karena takutku sudah habis. Takut mati dalam keadaan sakratul maut, su'ul khatimah. Bersyukur Bapak Ibu yang masih ada rasa takut kepada Allah, masih takut tak sholat subuh. Anak-anak mudaku yang ganteng, gagah, perkasa, muda belia, tapi datang ke masjid menegakkan syariat Allah. Andai kafir semuanya di atas muka bumi ini, wa may yanqalib ala aqibai, murtad semuanya, mati mereka semua kafir, falan yadurrallaha syai'a, Allah tak pernah rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Maka saudaraku yang sudah terlalu lama dalam kemunafikan, yang sudah terlalu banyak memakan duit haram dari orang kafir, berhentilah. Tak lama kalian menikmati itu, tak lama untuk memakan itu, diwariskan kepada anak istri. Toh akhirnya kita akan mati juga menghadap Allah. Yang dibawa itu apa? Illalladzina amanu wa amilus salihati. Diungkapkan sebagai pakar, profesor, doktor, guru besar. Berapa lama kau nikmati itu? Ditulis di koran, digunting clipping, ditempel di dinding kamar. Habis itu pun akan kau mati menghadap Allah. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung, nama besar hilang terbang diembus angin. Kehebatan, kekuasaan, apa yang diinginkan dari menyokong orang kafir, proyek-proyek, berapa yang dapat sempat dinikmati ditelan, akan habis juga. Yang dibawa menolong diri menghadap Allah tak lain tak bukan hanyalah iman dan amal saleh. Makanya apa kata Allah menjawab? Kita lanjutkan hadis ini. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku bersumpah Allah, demi kemuliaanku berjanji Allah, la azalu aghfiru lahum, hambaku yang tersalah tersilap itu, dia manusia biasa, mungkin dia salah, mungkin dia lupa, mungkin dia silap, aghfiru lahum, aku tetap mengampuni mereka. Sampai kapan? Mastaghfaruni, selama mereka meminta ampun kepada aku. Adapun yang muda-muda berkata, aku masih muda, aku dukung dulu orang kafir ini sebentar, nanti setelah ini baru aku bertobat. Ingat, malaikat Israel datang tak pernah datang memberi aba-aba. Bisa jadi di saat berteriak, tolong si kafir, pas saat itu Israel datang, apa yang dapat menolong di hadapan Allah? Yang sudah menolong agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan langkah titik puluh keringat air matanya. Bangga kita melihat mereka, walaupun mereka tak pernah melihat itu sebagai kebanggaan di hadapan Allah. Ya Allah, belum ada apa-apanya perbuatanku ini dibandingkan dengan nikmatmu yang besar. Itu kata mereka. Kita melihat mereka besar. Mereka senantiasa merasa di hadapan Allah sebagai butiran-butiran debu yang tak bermakna di antara karunia yang besar. Tapi yang belum melakukannya, yang muda-muda baru sekedar share, posting, like, menolong agama Allah, lakukan di dunia kita masing-masing. Bilisani qaumihi, tidak ada jalan lain kecuali intan surullah, tolong agama Allah. Yang surkum,
Allah akan menolong kamu di saat kamu kesusahan sakratul maut. Allah akan menolong kamu di saat amal dihisab, akan menolong kamu di saat malaikat menggiring ke dalam neraka jahanam. Amal saleh akan menolong orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kajian hadis kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya kita akan salat sunat isyraq 2 rakaat. Selesai itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf atas segala silap dan salah. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.